Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maratu Solihah dari kelompok 11 akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan uh, ada 3 poin, yaitu yang pertama pelaksanaan putusan Basarnas, yang kedua yaitu pembatalan putusan Basarnas, dan yang terakhir urgensi pengaturan pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Yang poin pertama yaitu pelaksanaan putusan Basarnas. Menurut Basarnas, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam bani. Namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri, yaitu yang pertama, persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri. Yang ketiga yaitu pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat nama lengkap, tempat tinggal, surat uraian singkat tentang duduk sengketa, apa yang dituntut apabila pemohonnya di sidang pertama tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati. Putusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak. Putusan bersifat final dan binding, dan dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela. Yang kedua yaitu pembatalan putusan Basarnas. Upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbiter. Uh, Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa, atau dengan kata lain, pembatalan putusan Basarnas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan agama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2006 agar putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding atau mengikat. Oleh karena itu, tanpa alasan yang sangat spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Jika kita melihat alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut, maka upaya hukum pembatalan merupakan hukum yang memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua para pihak. Putusan Basarnas dapat dibatalkan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada alasan yaitu yang pertama, penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basarnas. Yang kedua yaitu putusan melampaui kewenangan Basarnas. Yang ketiga terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter. Yang keempat, putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basarnas. Yang kelima yaitu putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengembalian putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Permohonan putusan pembatalan arbiter harus diajukan kepada ketua pengadilan agama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 dan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan agama. Yang ketiga yaitu urgensi peraturan pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas.
kewenangan Pengadilan Agama sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas mengalami pasang surut yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan peraturan yang mendasarinya. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya SEMA nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah yang kemudian dihapuskan oleh SEMA nomor 8 tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya SEMA nomor 8 tahun 2008. Terbitnya SEMA nomor 8 tahun 2010 ini mengembalikan kewenangan pelaksanakan dan pembatalan eksekusi putusan Basarnas kepada Pengadilan Negeri. Selain itu, tata cara pelaksanaan putusan Basarnas tetap mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa Perma Nomor 14 Tahun 2016 hanya berperan sebagai jenis pamungkas atas pelimpahan wewenang eksekusi putusan Basarnas pada Pengadilan Agama. Sedangkan tata cara pelaksanaannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya sebuah regulasi yang turut mengatur pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.